Kita waktu ngomongin market update kripto gini, terus pas gua ngeliat, aduh udah nggak happening lagi nih market gimana? Jadi memang harus cepet. Ini sekarang tanggal 27 Oktober. Market condition FOMC gimana? Ya sebenarnya ini masih sesuai dengan apa ya? Bisa dibilang brief ya. Brief tentang bagaimana mengantisipasi market. Ini gue share di private trading journal gue tanggal 5 Oktober. Di situ gue ekspektasi bahwa ini harus diingat ya, 5 Oktober itu market tuh lagi bagus nih. Aster baru naik ya kan, BNB season lah waktu itu ya, 5 Oktober. Sebelum Jason. Sebelum crash ya. Dari situ gue udah expect bahwa kayaknya bakal ada long liquidation nih di tengah bulan, baru nanti mendekati FMC baru naik. Kenapa seperti itu? Karena gameplay sebelumnya adalah dinaikin dulu setelah FOMC baru long liquidation. Dan itu sudah biasa banget, nggak mungkin sama. Gameplaynya nggak akan sama persis. Pasti dia ubah dikit-dikit gitu. Bandar, ini permainan bandar. Nah, cuman gue nggak expect liquidationnya sampai berapa? 20 billion atau mungkin bisa lebih yang kita ekspektasikan. Dan dari situ sekarang marketnya sudah OTW ke arah sana. Kita recently Bitcoin naik sekarang udah 115.700. Kemudian beberapa koin tuh naiknya kenceng ya. Contohnya di seminggu terakhir yang paling naik yang paling banyak di top 100 itu Zcash. Gue gak tahu kenapa naik, gue gak gitu perhatiin. Sejak token dia naik terus. Kemudian nomor 2 Hype, nomor 3 Jupiter, nomor 4 PAM. Jadi dan ini nomor Zcash kita gak usah bahas. Karena gue gak tahu apa, gak usah bahas. Privacy coin kan itu ya? Iya privacy ya. Skip lah. Kenapa naik gak tahu kan. Tapi Hype, Jupiter dan PAM Fund itu memiliki dua kesamaan. Kesamaan yang pertama adalah ini sebuah infrastruktur untuk trading. Ya, kesamaan kedua adalah mereka revenue-nya lumayan gede dibanding protokol yang lain. Ada 3 kesamaan. Tiga-tiganya juga melakukan buyback kan. Jadi ini tampaknya masih menjadi meta yang lumayan bisa kayak bilang long lasting ya dibanding meta-meta lain yang sifatnya itu hype naik sebentar 1 minggu kemudian turun lagi. Nah kalau 3 koin yang tadinya itu lumayan bertahan dan bisa dibilang lumayan kuat lah gitu secara materi gitu. Kemudian gue expect sih setelah FMC harusnya bisa terus naik ya. Harapannya di November ini bisa new all time high Bitcoin. Itu ekspektasinya. New all time high. 130.000, 140.000, 150.000 sekitar segitulah. Mungkin orang bilang, oh market sudah 4-year cycle sudah selesai. Ya kalau semua orang sudah expect, tahu sendiri lah apa yang terjadi kan. Bener. Ini 4-year cycle ini dari awal cycle ini mulai orang udah bahas nih dari 2023 nih 2024. Oh nanti kita jualan Oktober, November 2025. Tapi kalau semuanya sudah expect, ya tahu sendiri apa yang terjadi gitu kan. Bukan sebuah secret lagi. Malah biasanya apa yang dipikirkan oleh Citi kejadiannya sebaliknya gitu kan. Cuman kita namanya market kita nggak ada yang tahu. Cuman kita bisa lihat, gue bisa melihat psikologi market itu sendiri kan. Di saat semua orang takut, justru di situ kita borong Bitcoin, borong Hype, borong PAM Fund. Gue ada beli Solana sedikit, beli banyak PAM Fund. Bahkan Aster pun gue beli. Aster pun beli lagi. Kan gue udah jual tuh harga $2. Turun sampai $1 kan. Gue beli lagi. Karena dapat info dari teman bulan Desember awal itu ada Binance Blockchain Week. Oke. Jadi itu masuk akal. Jadi ya ini sesuai news aja lah ya. Seminggu kemudian ada Solana Breakpoint di Abu Dhabi. Mungkin mereka akan naikin harga menuju acara dan sell on news lagi, I don't know. Tapi ya gue beli untuk just in case aja. Tiba-tiba dia $4 kata orang kan. Jadi di kondisi market yang kayak gini, terus China rasanya bilang emas. Oh, lu milih emas atau Bitcoin? Bitcoin lah. Bitcoin still the best. Sebenarnya gini. Kita crypto native believe Bitcoin itu safe haven. Believe Bitcoin itu hedging terhadap inflation. Tapi market overall doesn't think the same way with us. Mereka melihat Bitcoin itu sebagai risky asset, bahkan lebih risky dibanding stocks. Yang mana ini ibarat meme coinnya mereka kan. Gue berkali-kali bilang ini meme coinnya mereka. Gold itu Bitcoinnya mereka. Jadi mereka naik Bitcoin, kalau Bitcoinnya bisa naik, nanti mid capnya akan naik. Mid cap itu apa? Stocks. Stocks equity-nya US stocks. Nah setelah stocksnya naik, baru meme coinnya yang naik kan. Meme coinnya mereka Bitcoin. Jadi Bitcoinnya naik belakangan. Mirip apa yang di-share sama kawan kita nih si Bis Yugo ini. Dia share kan bahwa tahun 2020 gold naik, goldnya sudah top, mulai turun, Bitcoin yang naik.
mungkin aja kejadian lagi gitu. Karena uang itu rotasi kan, muter. Kalau kita mengenal rotasi yang dari dulu ya, Bitcoin dari itu Bitcoin ke ETH ke big caps ke medium caps ke small caps. Itu juga terjadi di dunia traditional finance. Dari gold, mereka TP, mereka masuk ke saham, mereka TP, mereka cari lagi aset yang lebih kecil lagi secara market cap ya Bitcoin. Gitu. Bitcoin ini ya small capsnya mereka. Gitu. Yang mana yang gampang dinaikin, gampang digerakin, ya kan. Tapi kalau mereka mau gerakin goyang-goyang dulu lah biar orang jualan. Berarti kalau orang megang Doge dan Shiba itu kita menganggap dia meme coin tapi dia menganggap itu safe haven gitu-gitu aja terus. Cuma beda perspektif aja. Betul. Teknik-teknik goyang-goyang dulu sebelum dipump kan teknik-teknik zaman dulu kan. Bahkan di hype aja ada yang kayak ngelakuin kayak gitu. Yang inget gak yang ada wallet cluster gede? Jualan nih secara agresif, dia jualan terus, membuat banyak orang yang jualan di bottom, bro. Lo tau gak net short hype itu di harga berapa? Average berapa tuh? 40. Jadi 98% hype short sekarang rugi. Sekarang bahkan udah 41, agak naik dikit. Berarti semalam ada lagi nih yang buka short nih semalam. Average short entry 41,2. Hanya 8,9% in profit. Artinya 90% rugi semua nih. Size-nya 500 juta. Jadi gameplaynya gue jelasin. Ini sangat simpel. Ada orang memang punya hype. Ya kan? Cara mereka untung adalah mereka kan hype ini kan transparan kan. Dia bisa bergerak di market, kita bisa lihat kan. Langkah pertama, kondisinya ada seseorang atau sebuah entity punya hype banyak. Kemudian posisinya di staking. Mereka unstake. Mereka unstake dan mereka short di market gitu. Mereka udah open position short di market. Sementara itu cool down dulu. Cool down 7 hari kan. Ketika tokennya ready, mereka jualan let's say 20% dari back mereka. Harga turun, agresif, turun banget gitu. Kepres harganya. Orang berpikir, wah ini kalau mereka jualan banyak gimana nih? Akhirnya retail ikutan open short di bawah. Karena berpikir nih orang akan jualan terus dengan informasi yang ada kan. Dan sengaja dilakuin di on-chain supaya orang bisa lihat nih, panik gitu. Sengaja. Iya dong. Kalau jualannya di checks nggak tahu siapa yang jualan kenapa turun kan. Tapi kalau jualannya on-chain dia bisa lihat kan, wih gila masih punya berapa juta hype nih gitu kan. Bisa bikin panik. Akhirnya retail nge-short di bawah. Kemudian retail nge-short di bawah, tiba-tiba dia pause jualan dan dia buyback, tapi dicek buybacknya. Pelan-pelan cek di buyback. Kemudian shortnya di close sama dia gitu. Atau shortnya close dia buyback di check, same thing lah. Terus dia pelan-pelan dia agresif buyback ke atas, dar sambil open long. Shortnya ke trap, shortnya retail ke trap, terpaksa CL nge-push harga makin tinggi. Plus ada liquidation. Kalau dilihat sekarang liquidation hype ya, itu shortnya gila-gila size liquidation ya. Itu maci Big Brother apa kabar ya? Nah kalau dia kan long liquidation kan, ini short liquidation di token hype. Ini lu kalau lihat ininya ya, mapnya ya, heat mapnya, wah ngeri ini orang ini sampai harga $60 itu banyak banget liquidationnya. Bahkan sampai sekarang berapa sih harganya? 48,3. Lumayan besar sampai harga 60. Kemudian ada lagi yang besar harga 65, 70. Kemudian mulai kosong harga 75 gitu. Jadi kalau mereka mau squeeze ini habis bisa sampai 80 gitu. Habis dor nanti orang FOMO nih. Open long lagi di pucuk. Sama same thing. Beda ini hal yang Checks lakukan berkali-kali. Bedanya kalau Checks kita nggak bisa lihat, entity ini, whales ini bisa mereka lakuin di on-chain dan kita bisa lihat gitu analisanya. Mereka nggak bodoh, mereka jualan dengan slippage yang gede sengaja untuk cause panic kan, menyebabkan kepanikan. Retail ikutan di bottom, dia hajar balik long gitu. Jadi ya highest density short liquidation 7475. Jadi kalau mereka bisa squeeze habis ke atas bisa sampai harga segitu. Soalnya liquidationnya gede banget buat nge-push harga. Nanti mereka jualan lagi di atas, dapat delta. Menyeramkannya mereka bisa main-main dengan itu dan bahkan bisa mainin borrow juga di final. Ya, bahkan nggak butuh bahkan, ya kan? Itu salah satu gocek mereka gitu. Itu yang dilakukan di Bitcoin, di ETH, di Solana, banyak koin lainnya yang perpetualnya rame. Syaratnya itu perpetualnya harus rame, open interestnya. Jadi mereka bisa sikatin orang yang high leverage gitu dan late
shorters dan late longers. Gitu. Berarti ini nanti sebenarnya jadi ngegroup lah ya. Iya, Ngegroup whales antara yang lawan punya whales. makanya. Iya, whales lawan whales, betul. Gitu. Itu sistemnya mereka seperti itu. Tuh. Berarti lu salah satunya juga pelaku lu. Loh, kita dengan informasi yang ada, kita bisa ambil lawanannya mereka kan. Ketika mereka ngepres, kita udah lihat nih mereka unstake. Ya udah kita short duluan lah, jangan bodoh gitu. Tapi kan gue nggak apa namanya, sebenarnya salah. Harusnya gue ikutan short aja. Kalau melihat harga kemarin kan nggak tahu operasinya berhasil. Tapi gue memilih cara yang lebih aman, yaitu ketika harga turun ya kita beli lebih banyak. Ya kan, beli harga, gue tuh beli banyak di harga 38. Nggak bottom kan 33 ya, 33 34. Gue 38. Tapi udah sampai sekarang harga 48 udah untung $10 per hype ya, udah lumayan kan. 3 kali aja berapa biji belinya gitu. Ya, cuman gara-gara lu ngomongin ini nanti whale-nya jadi mikir, ini udah kebaca nih gimana nih kita ganti lagi strateginya. Gitu-gitu aja, retail mana paham sih. Kalau sesama ini kan saling paham lah, ya kan. Emangnya retail nih inget nih dia oke gue udah paham nih strategi gimana. 2 bulan lagi harga hype 80, orang juga ngelong di 80. Ya kan, di harga 35 nggak berani ngelong, longnya di 80 di pucuk. Jadi justru media-media seperti MLM on-chain sama Look on-chain ini harus dicurigai menurut gua. Kenapa tuh? Kan mereka mengkurasi sebenarnya mana berita yang dinaikin sama mereka dong. Iya betul. Iya dong. Betul. Kayak makanya butuh data yang independen, dalam arti mereka nggak cherry picking, mengambil data yang mereka mau ambil. Harus kayak semua jenis kayak MLM kan orang dia pasti bullish banget ke hype kan. Tapi ketika ada orang yang unstake, ada yang jualan, dia tetap beritain gitu. Kayak gitu. Ya itu pentingnya kayak gitu. Iya. Gitu. Dan kemudian gue melihat, ya gue jujur kan satu back paling besar gue kan hype kan. Dan setelah liquidation di tanggal 10-11 Oktober, gue pasti mengecek nih ini apa namanya, gimana ini nasib perpetual DEX nih, apakah masih berjalan, hype-nya down atau gimana. Dan tampaknya cuma hype yang works well ya, nggak down sama sekali. Binance dan semua cek kecuali OKX, kalau informasinya benar, karena orang OKX sih ngakunya mereka nggak down, tapi gue nggak pakai jujur. Nah semua cek down kecuali OKX katanya, semua perpetual DEX down, bahkan Lighter down 4 jam. Gue sekarang bisa cukup yakin bahwa hype ini memang hyperliquid, memang menjadi tempat trading favorit orang di luar ceks. Tahu dari mana? Dari kenaikan open interest setelah down kemarin. Open interest hype sebelum down kemarin itu sekitar 13,5 sampai 15 billion. Kemudian turun sampai 6,2 billion. Jadi hilang 8-9 billion. Sekarang udah 9,6. Jadi mereka dapat 3,4 billion dalam waktu 16-17 hari. Lighter kemarin turunnya sampai di angka 1,2 billion, sekarang 1,7 billion. Artinya mereka dapat 500 jutaan, 0,5 gitu. Secara kenaikan sangat jauh dibanding hype dapat 3 billion lebih, ini dapat 0,5. Artinya orang memvalue DEX-nya atau exchange-nya works well jauh lebih besar dibanding 0% fee. Itu informasi yang bisa kita ambil lah gitu kan. Karena setelah kena wipe dia bisa milih nih mau buka di mana nih kan, uang udah gak ada kan. Mereka pilih di hyperliquid lagi. Dan kemudian patokannya ya tentu revenue ya. Setelah kejadian kemarin hype sangat konsisten, malah revenue-nya naik per harinya. Yang dulunya itu 2,5 sampai 2,9 juta, sekarang di angka 3 jutaan plus gitu. Jadi secara revenue mereka juga sangat oke. Kalau revenue udah mulai menurun ya kita harus udah consider untuk lepas gitu. Tapi karena ini masih naik terus, berarti market value-nya itu salah berarti. Maksudnya dalam arti misprice. Nanti akan terjadi repricing gitu. Dan secara tren memang revenue-nya masih naik terus dari bulan April tahun ini. April tuh dari Maret ke April sempat turun, April sampai hari ini masih naik terus. Jadi ya kalau dibilang bang hyperliquid masih gimana ya, masih bagus kan. Gue based on data aja. Harga itu kan hanya price action, yang penting data perusahaannya itu lebih penting gitu. Masuk akal. Cuman ini gue mulai, Wilson ini mulai terlalu bultard menurut gue. Jadi kita harus kasih racun-racun ini. Apa ya masalahnya racunnya sebentar? Oh iya, Hyperwave kan nggak sukses. Jadi Hyper EVM ini so far menurut gue belum sukses. Harga tokennya? Bener, karena ya, harga project ya. di Hyper EVM belum berhasil menurut gue bikin. Wah, ternyata Hyper EVM ini kita bisa digen di sini. Nah itu belum ada tuh. Retail nih belum tertarik nih gara-gara Hyperwave nih. Mana? Dan Hyperswap.
Bener. Gue rasa itu permasalahan tiap project ya, karena karena yang membuat Hyperliquid seperti hari ini ya etos kerja yang ditunjukkan oleh timnya kan, oleh si Jeff Co, sehingga orang merem pun kita beat terus percaya gitu. Ketika harga turun pun mereka percaya ini akan bangkit lagi gitu. Nah itu adalah tugas dari tiap project untuk membuktikan mereka worthy dan mereka bisa menggenerate revenue terus menerus dan buyback tokennya sehingga tokennya itu ada value. Karena pembandingnya itu hype gitu. Bener. Loh. Ini nggak bisa naik pakai modal FOMO nggak bisa di Hyper EVM. Butuh menunjukkan mereka benar-benar memiliki bisnis yang bagus. Kalau nggak orang ngapain hold mereka, mending hold hype kan? Kayak gitu. Itu tugas mereka, gue rasa. Lebih susah tuh. Memang tidak mudah. Makanya gue sempat bikin post panjang tentang recently ya investor akan larinya ke equity dibanding ke token. Karena equity si foundernya nggak harus keluarin token gitu. Bener. Untuk investornya bisa exit gitu loh. Bisa jualan equity terus gitu ya. Tokennya jadi token yang listing itu terkurasi by natural selection udah. Gue belum nyampe mikir sampai ke situ lagi. Tapi kalau seandainya project bikinnya kayak mereka bikin kayak Bankless nggak punya token, Base yang bilangnya dulu nggak mau punya token sekarang mau punya token gitu-gitu. Kalau ada project yang memutuskan nggak bikin token, gimana hidupnya Web3 ya? Enggak, jadi jumlah tokennya itu akan terkurasi. Kalau dulu kan launching token dulu baru produknya belakangan. Kalau sekarang produknya harus teruji dulu baru layak keluarin token. Jadi terkurasi gitu, kayak IPO gitu. Perusahaannya udah oke, baru IPO. Kalau pump fund oke lah, dia tempat dijen gitu. Tapi kalau semacam launch coin, MetaDAO, itu gue agak kurang. Karena it's very hard ketika lu masih mencari bentuk bisnis model yang oke, bentuk produk yang oke, tapi udah ada complexity token nih. Karena token ini sifatnya contagious ini. Kalau harga tokennya tinggi, tiba-tiba produknya bagus ternyata. Kalau harga tokennya turun terus, produk sebagus apapun orang bilang jelek. Dan it takes very long time untuk bisa bangkit. Pendle, Euler, Fluid, lihat aja harga. Dan easier to give up actually. Easier to give up, it takes long time untuk prove bahwa ini actually a good product gitu. Dan itu butuh resilience dari foundernya juga. Jadi lebih bagus mereka bikin dulu produknya, udah oke, orang udah suka, orang mau bayar, baru keluarin token. Karena udah teruji gitu loh. Kayak hype. Jadi intinya gue rasa hype ini mengubah banyak hal meta kita. Revenue meta lah, novisi meta lah, tiba-tiba ada buyback pakai revenue meta lah, kemudian distribution airdrop yang gede lah, kemudian juga ya bagusnya lu udah dapat PMF baru launching token. It's change a lot gitu terhadap industri kita, dan gue rasa ini arahnya akan semakin ke sana gitu. Karena bahkan Bitcoin naik nih dari 100 berapa sih daunnya kemarin? Kayaknya kalau yang the hardest yang maksudnya kayak itu, yang orang mungkin bisa beli gitu 106, 107 sampai sekarang udah naik $10,000. Yang naik altcoin yang ikutan naik nggak semuanya kan, hanya beberapa kan. Jadi it starts looking that way gitu. Jadi nggak semua idea sekarang layak untuk diinvest misalnya. Kayak Double Zero tuh good tech tapi tokennya berapa gitu buat investor exit. Nggak ada fungsi apa-apa. Oke.